Saya pekerja, kalau kalian ingat di Riau itu ada namanya kilang minyak Chevron. Ayah saya bekerja 40 tahun di sana. Jadi saya ini anak pegawai murni. Di keluarga saya itu tidak ada yang jadi entrepreneur kecuali saya. Biasanya kalau orang jadi entrepreneur itu ada unsur keterpaksaan. Ya, saya bukan orang pintar, tapi alhamdulillah saya masuk showbiz, saya belajar. Dan pada saat saya lihat anak-anak saya juga menuju masuk showbiz, saya arahkan kepada mereka untuk mulai dari dini hari, cobalah menciptakan produk sesuatu yang kamu suka. Apa produk yang kamu suka? Kamu tekunin, kamu seriusin, kamu luangkan waktu. Mudah-mudahan 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun ke depan membuahkan hasil. Karena menurut saya, berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang pemain sinetron, banyak kadang-kadang kendala-kendala yang saya hadapi dalam hidup, yang syuting, tidak syuting, yang dikontrak dan tidak terkontrak. Tapi pada saat putra-putri saya ini mempunyai brand baju atau lipstik, mudah-mudahan produk itu bisa berjalan dengan sendirinya. Atas dasar motivasi itulah saya mengempower putra-putri saya, terutama Valerie. Saya tanya kepada dia, apa yang paling suka yang kamu ingin ciptakan dalam diri kamu? Lalu dia bilang gini, Dad, tahu nggak? Bibir aku tuh kata orang kayak joker, kalau ketawa bibir semua gitu, karena gede. Oh bagus, di luar negeri orang kalau mau bikin lipstik suntik, kamu asli, saya bilang. Jadi akhirnya saya mencoba merancang, akhirnya ya keluarlah brand ini. Jujur brand ini baru akan launching mungkin sebulan dari 2 bulan dari sekarang, karena ternyata tidak segampang yang saya pikir. Begitu banyak proses administrasi, izin, persyaratan yang lagi jalan. Cuman untuk launching brand ini tentunya kita harus menginformasikan kepada masyarakat. Yang kedua yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa dari dini hari artis-artis muda atau remaja-remaja ini harus mempunyai karya. Dengan mempunyai karya mereka terarah ke hal yang positif. Sama seperti pada saat waktu saya bertemu dengan Luna, saya hanya butuh 5 menit untuk mengatakan, ayo kita bekerja sama. Karena menurut saya Luna cukup bekerja keras membangun brandnya dia, Valerie pun lagi mau membangun brandnya dia. Kenapa nggak kita saling berkolaborasi untuk menuju hal yang baik? Mas Jerebi, ada ketakutan nggak? Artinya kan ini masih masa mudanya Valerie ini. Ya. Kemudian dia sudah berpikir untuk masa depannya dia. Ya. Sedangkan masa mudanya masih ada yang foya-foya, mungkin ke bioskop, jalan-jalan sama teman-teman. Masih, Valerie masih menikmati masa mudanya. Justru saya pertanyaannya bagus, Mas. Kenapa saya juga mendukung untuk Valerie bisnis? Supaya masa mudanya itu tidak penuh dihabis-habiskan untuk hal-hal yang ibaratnya kalau bahasanya itu hal-hal yang waktunya terbuang dengan tidak berguna. Pada saat Valerie yakin, jam segini saya harus foto, jam segini harus ingat loh. Pada saat proses mereka bekerja mungkin mereka lelah, tapi pada saat mereka lihat di TV, mereka mendapatkan achievement. Sama kayak saya di lokasi syuting, waktu saya bekerja lebih dari 24 jam di lokasi syuting, ngedumel. Tapi pada saat saya lihat, wah, sinetron saya yang judulnya ini rating 1, saya senang. Nah, jadi ini harus kita balance. Karena saya bilang kepada putra-putri saya cuma satu, jika ingin sukses, kamu harus mempunyai yang namanya huruf A. Apa itu A? Achievement. Achievement itu adalah pencapaian. Jika anak muda tidak ada pencapaian, mereka akan banyak waktu nongkrong, akan banyak membuang waktu, tidak produktif, akhirnya nggak keren lagi. Tapi Valerie cukup menikmati masanya, apalagi dia sebentar lagi akan melanjutkan pendidikannya ke universitas. Saya dukung, saya pikir ya ini adalah waktu yang baik untuk dia membalance. Apalagi saya membuka peluang berkolaborasi dengan beberapa nama. Ini baru satu nama yang kita umumkan. Ada sekitar kalau nggak salah 3-4 lagi lah, tapi masih rahasia karena belum chemistry-nya masih belum rapi. Kalau sama Luna kita lewat WA, lewat ketemuan. Lula juga orangnya sangat pragmatis dan melihat ke depan, ya kita jalan. Sebenarnya sih Valerie dari masih kecilnya udah kelihatan kah bisnisnya? Valerie itu dari kecil sudah main teater, sudah nyanyi, sudah berdrama, sudah ikut acara-acara seni, dan Valerie mirip dengan karakter mamanya easy going. Kalau saya easy going juga, cuman memang agak dumel gitu ya,
Cuman Valerie seperti mamanya, dia easy going, dia orangnya sangat sosial, bertemannya banyak. Ya saya bersyukur lah. Cara ngedidiknya seperti apa? Bagus pertanyaan kamu. Saya cukup ada batasan-batasan tertentu yang saya ingatkan dengan 3 nada. Nada baik, nada tegas, nada keras. Nada baik saya panggil, saya ingatin. Saya kalau tidak mau, saya pakai nada keras atau nada apa tadi? Ya, tegas. Kalau tidak nada keras. Karena remaja itu seperti layangan. Kita bisa mengarahkan, kena angin dia pindah. Ingat, Jakarta ini tantangan kita adalah bukan di putra-putri kita, di lingkungan sekitar, lingkungan besar, lingkungan yang sangat besar. Makanya saya mendukung program pemerintah untuk memberantas segala macam pelecehan dan bentuk narkotik kepada anak. Yang harus diberantas adalah sumbernya, bukan anak, karena anak adalah korban. Tapi memanjakan perlu nggak sih? Memanjakan, ya anak kecil mana yang nggak suka dimanjakan, tapi manjakan itu kan ada batasnya. Valerie kalau sama orang tuanya, sama saya, oh silakan jika kamu ingin membelanjakan barang-barang yang menurut kami mahal, itu haknya kamu. Tapi pada saat tertentu akhirnya Valerie sadar, oh udah ya, saya udah punya cukup. Kebetulan di keluarga kita kalau kamu lihat, oh kok barang-barangnya sepertinya seperti barang-barang mahal ya, betul. Tapi kita membeli barang-barang mahal itu mungkin 2 tahun sekali. Saya juga karakternya begitu, saya membeli sepatu bisa 3 tahun, 4 tahun baru saya. Jadi bukan berganti-ganti. Jadi mendingan membeli barang satu, mahal, selesai. Dan Valerie sudah mulai pintar berhitung pada saat dia mengeluarkan uang. Sayang mendingan nanti aku pakai buat apa. Sayang mendingan aku pakai buat apa. Jadi edukasi ini saya nggak dapat dari orang tua saya, karena saya murni anak pegawai selama 45 tahun. Jadi pada saat saya lihat anak saya sudah mulai punya effort, punya energi untuk mau berkolaborasi, bekerja sama dengan orang, ya saya tentunya senang. Mudah-mudahan nanti generasi berikutnya, apalagi nama dari lipstick yang akan di launching Valerie ini, 10 namanya itu terinspirasi dari nama generasi keluarga kita dari tahun abad 18. Ada family tree-nya itu ada. Termasuk Yvonne itu nama orang tua saya, mama saya. Mama saya itu sebelum meninggal, berapa detik sebelum meninggal itu masih pakai lipstick. Nah, makanya karena dia suka lipstick, banyaklah nama-namanya. Dan nama 12 lipstick ini mencerminkan kepada para wanita yang tadi Valerie belum ceritakan. Jadi tidak identik lagi kalau pakai lipstick itu perempuan tuh harus tinggi, kurus, tinggi, rambutnya panjang, tidak. Ada yang untuk wanita berkulit sawo matang, langsat, cabi, rambutnya pendek, tomboy, itu ada semua nanti di variannya. Jadi kita membebaskan kepada para pelanggan untuk memilih sesuai dengan kebutuhan. Soal pendidikan yang Valerie sendiri gimana Om? Apa ada sangkut pautnya sama yang dia ada. Valerie akan mengambil drama, art dan humanities di universitasnya. Saya orang tua yang memberi kebebasan kepada putra-putri saya untuk memilih pendidikan sesuai dengan yang mereka suka. Saya tidak pernah memaksa. Saya pun sama orang tua saya tidak pernah dipaksa. Oh kamu harus B, harus A, harus B, harus C, tidak. Tapi orang tua saya berpesan bahwa pendidikan dasar itu wajib dan mutlak. Karena pendidikan dasar itu adalah dasar cara kamu berbicara, berpikir, dan bertindak. Jika kamu tidak mempunyai pendidikan dasar di akademisi, bagaimana kamu bisa berpikir, bertindak, dan bersikap secara benar? Jadi saya membebaskan kepada mereka, ya mudah-mudahan Valerie menyelesaikan universitasnya di drama, art, dan humanities. Dia masih foundation. Jadi masih ada pilihan apakah dia mengambil psikologi atau drama. Tapi saya bebasin.